Iya. Awal mula dari pengen coba-coba ternyata jadi juara. Mau seorang mau hebat apapun, mau sekeren apapun, mau dia orang besar apa, dia akan kalah dengan kasih sayang, kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Hidup itu tentang perjalanan dan perjuangan ya. Asik, iya. Dan setiap perjuangan pasti ada tantangan dan hambatan, baik itu dari luar maupun dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasain Muda, selamat datang di Podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini bersama saya Aislfi Syabani sebagai host pada podcast kali ini. Nah teman-teman, kebetulan kita kedatangan mahasiswa inspiratif nih. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita kenalan yuk pada kakak-kakak nih. Yuk silahkan perkenalkan terlebih dahulu nih. Dari kakak dulu deh, boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopian Asauri dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, dan sekarang baru semester 3. Wah, Masya Allah ya, baru semester 3 udah dapet juara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh nih kakak juga, silahkan. Nama saya Muhammad Sudirjen, asal dari Cilegon, prodi dari Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Adab. Oke, baik. Jadi dari kakak Sopian dan kakak Sudirjen. Oh iya, Sudirjen. Panggilannya apa kak? Panggilnya yang lebih singkat Jen aja. Ah iya, oke, Kak Jen ya. Siap. Kak Sopian sama Kak Jen nih. Langsung aja nih, aku udah penasaran banget nih. Kira-kira apa sih yang bikin kakak ini tertarik buat ikutan lomba ini? Dimulai dari Kak Sopian dulu, boleh? Oke, jadi saya tertarik ya dengan lomba orasi itu karena kan kemarin kita itu lagi ramai-ramainya demonstrasi ya. Iya, iya. Nah, saya juga sebagai mahasiswa hukum ingin gitu berpendapat tentang hukum, namun dengan cara yang lebih aman gitu. Oke. Nah, saya memiliki sebuah ide bagaimana kalau melewati lomba gitu. Karena ada kan, maksudnya kayak lomba orasi, lomba pidato. Nah, saya cek lah di Instagram, ada tuh UKM LDK dari UIN Jakarta yang mengadakan lomba orasi hukum. Saya daftar lah. Dan alhamdulillah setelah melewati berbagai penyisihan, akhirnya saya berhasil mencapai final dan alhamdulillah berhasil mendapat juara. Wah, Masya Allah sekali ya perjuangannya ya kak ya. Iya. Awal mula dari pengen coba-coba ternyata jadi juara. Oke, kita lanjut nih ke kakak nih. Kira-kira apa sih yang bikin kakak tertarik buat ikut lomba ini? Kalau saya tertariknya ya karena acara itu kan peringatan 100 tahun Gontor ya. Iya. Jadi saya tuh awalnya itu ya belum daftar juga. Dapat teleponan dari temen suruh ikut. Sebenarnya saya tuh pengganti sih dari pondok pesantren. Mengganti. Bin mau ikut enggak pertandingan? Oh. Sebenarnya tadi enggak mau karena bukan apa? Lumayan nih kata pertandingan nih juaranya nih. Iya. Ya udahlah, ikutlah gitu. Ya seperti itu. Iya, jadi karena pengganti juga dan gak nyangka juga ternyata dapet juara. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, pertanyaan kedua nih kak. Kira-kira saat prepare itu ada tantangan apa aja sih yang dialamin sama kakak-kakak semua ini? Boleh dari kakak dulu deh. Tantangannya itu ya karena latihannya sih ya lumayan keras. Kan biasanya saya kan orangnya perokok, ya karena ada latihan itu nggak boleh ngerokok, makan diatur, harus terus makan diatur, olahraga diatur, serba semuanya diatur. Iya, iya. Ya seperti itulah. Seketat itu ya kak? Iya, kalau jadi atlet itu emang seketat itu. Berani capek, berani. Bahkan terkadang kalau misalnya jadi atlet kalau selesainya pasti langsung pada sakit semua itu. Oh iya, pasti. Apalagi masih pemula ya. Apalagi kalau misalnya pemula. Kalau saya kan alhamdulillah sih dari dulu alhamdulillah udah dapat juara juga. Berarti udah sering ikut lomba sering sih, ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya jadi atlet gitu badan juga harus fit juga ya kak? Badan harus fix juga.
Iya. Jadi kalau misalnya ngedrop, berarti nggak bisa ikut dong. Gagal sebelum bertanding. Iya, udah ngedrop duluan kayaknya udah Iya. ciut ya. Oke, kalau dari kakak sendiri nih, apa aja sih tantangannya? Kak? Nah, tantangan saya sih, saya kadang merasa bingung ya. Antara pidato, ceramah, dan orasi, saya masih belum bisa membedakan. Apa sih kayak ciri khas dari pidato itu seperti Iya, apa, ceramah seperti apa, dan orasi seperti apa kan? Iya, Kak. Ini nanti saya pembawaannya seperti apa ya gitu. Soalnya bingung. Ya memang sih saya sering gitu pas di pondok kan ada tuh kayak tiap minggu itu acara muhadharah. Iya, betul. Seringlah saya jadi dai dadakan gitu. Tapi bisa. Saya ngulik gitu dari YouTube, dari Instagram juga kan. Seperti apa sih orasi itu? Oh, ternyata kalau orasi itu lebih menekankan ke power vokal sama benar-benar dari ucapan kita itu harus bikin orang itu tertarik gitu. Jadi ucapan kita itu harus bisa menarik orang banyak. Oke. Dari situ tuh, oh ternyata kayak gitu ya pembawaan orasi. Saya pelajari sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Bahkan saya penasaran untuk nyoba lagi di event selanjutnya gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Ada nggak sih Kak tipsnya nih biar dilirik juri nih pas lomba itu kayak gimana? Strategi dari kakak sendiri pas lomba itu kayak gimana sih? Kalau saya pribadi ya buat menarik dewan juri maksudnya. Yang pertama itu dari vokal. Saya biasanya mengeluarkan vokal yang maksimal biasanya. Kalau misalkan dari peserta lain, oh dia vokalnya segini nih, saya harus lebih vokalnya dari gitu. yang Iya, sebelumnya. iya. Oke. Itu ngaruh. Yang kedua dari dari gerak mimik wajah dan tangan biasanya itu berpengaruh juga. Sama biasanya kalau di orasi itu yang bikin greget itu pembukaannya. Jadi kita gunakan tuh pertanyaan-pertanyaan yang menusuk, kalau enggak pendapat-pendapat para ahli. Seperti itu. Jadi ada trik-trik tertentu nih ya Kak, tipsnya biar dapet juara. Seperti itulah. Iya, oke. Kalau dari kakak nih, apa sih tipsnya Kak? Yang dilihat dari juri. Ya kalau dari juri kan kita dilihatnya dari gimana cara ngelawannya ya. Cara ngelawan, cara ngebantingnya gitu. Kan kita kan bertarung, iya. Sekarang kita kan bertanding dan bertarung kita itu. Karena kalau misalnya dalam satu pertandingan nilai yang paling besar itu adalah bantingan. Dan saya pernah pun terpleset itu. Pas lagi tanding dikepleset. Dia pengen ngegunting, tonjok kuping saya sampai bengkak di kuping. Aku bayanginnya nggak kuat. Iya. Alhamdulillah dia juga dapat tackle juga, dikurangin nilainya dia tuh. Karena emang nggak boleh ya kalau Nggak kena boleh. kepala. Kalau misalnya kalau dalam silat itu. Kalau misalnya dalam peraturan sendiri, saya dari peraturan saya sendiri PSAT, ya pasti ada tarung besin juga. Ada tarung ini kan teknik IPSI gitu. Itu aturan Indonesia. Jadi kalau kepala nggak boleh. Kecuali ada forum sendiri, baru kayak pencakdor gitu. Bebas itu semuanya, memukul apapun juga. Oke, aku Iya. nggak bisa ngebayangin sih, udah takut duluan. Iya. Serem banget ternyata ya lombanya. Bukan itu karena biasa. Ya latihannya juga silat kayak ya luar biasa kalau yang pernah ngerasain. Ekstra ya. Extraordinary bener itu. Dalam pencak silat itu. Tapi kalau abis lomba gitu kayak badan jadi sakit-sakit nggak sih Iya, kalau dipukul-pukulin kayak? Kepala kaki memar tulang kering. Apalagi saya kan itu kan waktu saya tuh di telepon saya tuh hari Minggu. Hari Selasa langsung diajak main. Bodoh. Itu kan biasanya kan saya kan sekarang udah wayang yang latih sih, bukan dapat juara-juara lagi ya karena saya peringatan 100 tahun gontor ya pondok saya. Ya saya harus menghadiri lah. Kalau misalnya nggak hadiri nggak enak juga. Ya kan? Jadi saya latihan fokus itu cuma hanya 3 hari doang saya tuh. 3 hari. Iya mendadak itu emang temen. Waduh kok saya ini temen kurang ajar nih saya ini. Kamu tuh mendadak kenapa nggak dari awal? Iya Jen, ini masanya siswa saya lagi ada yang cedera. Waduh, yaudahlah. Nanti saya ongkosin dah. Wah boleh lah gas. Tapi mau kakaknya? Mau dari Cilegon ke Tangerang. Oh, oke.
3 hari, emang boleh 3 hari itu Kak? Di latihan itu ya. Makan dari situ, apalagi pas udah nyampe ke stadion Persita tuh, lagi ngerokok, datang pelatih dari situ nya, weh jangan ngerokok, kalau pengen niat tanding jangan ngerokok, Iya. dibuang loh. Aduh, Emang nggak boleh ya Kak? nggak boleh kalau lagi tanding. Ngap, saya tuh biasanya kan kalau lagi dulu mah lagi siswa saya tuh, sebelum saya jadi pelatih, sekarang kan saya udah jadi pelatih. Pas lagi siswa tuh, saya tuh alhamdulillah sih napas kuat. Ya karena kan lagi siswa mah digembleng terus. Makan diatur, suruh minum jamu. Ya pas kamu udah jadi pelatih kan, wayan yang ngelatih. Sekarang, aduh, ini kejuara, ngap. Udah ngerokok terus. Iya. Dan sampai sono. Udah ronde ketiga tuh sebenarnya udah muka udah merah itu. Udah kesedot itu ke stamina. Ya udah itu. Makanya main taktik aja lah biar durasinya cepet. Oke. Jadi perasaan Kakak nih pas dinyatain kayak dapet juara itu kayak gimana sih Kak? Shock kah atau gimana kah? Ketawa saya. Wah, boleh emang ya saya. Boleh juga 3 hari ini. Enggak apa-apa berarti. Pas bayaran kamu ke saya kasih. Enggak menyesali kan? Iya, bener-bener ngusahain di 3 hari itu. Ya kan biasanya kan saya ngelatih, ya saya kayak kalau ngelatih ikut latihan juga sih. Ikut latihan ya dikit-dikit lah. Ini besoknya tanding, hari Minggu baru telepon, menggegeg gitu. Mau gegeg itu apa Kak? Gemeter. Iya. Ya udah gas lah. Ntar diongkosin dah, Jen. Diongkosin. Ya udah lah boleh. Lagi peringatan 100 tahun Gontor ini sih masa nggak ngadirin. Yalah. Iya. Datang aja langsung. Kalau dari Kakak sendiri nih Kak, gimana sih perasaannya ketika dinyatain dapet juara nih? Gimana perasaannya Kak? Ya, yang pertama pasti senang ya. Iya. Karena ternyata hasil latihan ini alhamdulillah gitu. Ada hasilnya. Padahal latihan juga ya coba-coba dari nyari sumber juga ya dari YouTube apa gitu. Ada sih dari beberapa senior dari Fakultas Syariah yang kayak ngasih trik sama ngajarin cara nyusun naskah buat orasinya itu seperti apa yang benar itu. Saya juga ucapan terima kasih kepada senior-senior saya. Yang kedua kaget juga gitu. Yang pertama ini baru pertama loh. Pertama kali ya? Pertama kali. Dan alhamdulillah gitu. Bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar UIN Banten kan. Tentu saya merasa ini bagi diri saya pribadi adalah suatu pencapaian yang patut diapresiasi bagi diri saya. Gitu. Seperti itu Kak. Oke. Nah Kak, pesan apa aja sih yang pengen disampaikan buat para mahasiswa nih yang mau ikut terjun juga di lomba yang Kakak ikuti itu? Ada nggak Kak? Buat teman-teman mahasiswa, sebenarnya kita itu awal ya pengen kayak nyoba lomba atau yang lainnya itu awalnya pasti gimana ya, kayak canggung ya, emang aku bisa gitu, emang saya bisa gitu, apalagi kan maksudnya ini di luar kampus loh gitu, bahkan saya juga gitu maksudnya pas bagian presentasi aja gemeter gitu. Iya. Di depan teman-teman, ini harus di luar kampus gitu. Sebenarnya coba saja terlebih dahulu karena banyak lomba juga yang tidak berfokus ke public speaking sesuai dengan kompetensi dan bakat masing-masing mahasiswa kan. Iya. Dan yang penting kita mau berusaha dan berlatih karena kita nggak tahu nih dalam diri kita itu ada potensi apa aja yang mungkin betul. belum kita ulik. Betul Nah Kak. dari situ kita coba kan, akhirnya kita mampu menemukan versi terbaik dari kita. Oke. Gitu. Jadi coba aja dulu. Coba aja dulu. Kalau dari Kak Jen, apa sih Kak pesannya buat para mahasiswa nih yang pengen terjun juga di lomba yang Kakak ikuti itu? Kalau saya coba dulu lah, maju, jangan langsung menyerah dulu. Sebelum kamu berproses. Soalnya kan kita kan nggak tahu ya, kompetensi kita juga nggak tahu apa menang apa enggak. Iya betul. Kalau kamu ada kemauan di situ, kalau ada kemauan pasti kamu bisa, walaupun sesusah apapun rintangan ketika lagi tanding. Emang kalau lagi tanding itu demam panggung. Soalnya kita lawannya besar-besar,
apalagi internasional kan, lawannya ada yang luar negeri juga, orang Indonesia juga. Jangan langsung nyerah, terus latihan, walaupun terus latihan terus, jangan langsung cepat mengeluh. Kalau misalnya kamu mengeluh, lebih baik kamu berhenti, daripada lebih baik kamu sakit pertama daripada kamu nanti ketika lagi di tanding kamu nggak dapat apa-apa. Oke. Jadi coba dulu Iya, ya. coba dulu. Coba aja. Siapa tahu dapat juara. Oke. Menarik nih kakak. Kakak kan ikut lomba yang internasional nih. Gimana sih perasaannya ketemu atlet-atlet yang dari berbagai negara di luar? Wow, Itu kan itu internasional. kaget sih, wah kalau saya ini teman kurang ajar gak saya. Kamu udah manggil tuh, udah masih latihannya belum pikir lagi, biasa ngelatih ini mas, sekarang udah ikut lomba aja kalau saya. Tapi saya yakin, saya semua itu pasti yakin saya, insya Allah bisa kan saya. Latihan, pernah nggak ngerokok, mau berproses tuh, makan diatur dari pagi, bangun pagi, saya Bismillah bisa katanya. Ya. Oke. Jadi pas latihan itu rokok juga berhenti kak? Oh, berhenti dulu sementara. Oh, Itu kan bertemu orang negeri, ada orang Mesir, teman alumni kan, lulusan Mesir datang. Habis itu pas lagi datang itu kan biasanya kalau orang-orang silat itu, kalau ketemu sesama silat itu, kita tuh salamannya ya nggak hanya ngopi-ngopi dulu, pasti disparingin dulu. Wih, Jan, apa kabar? Langsung salamin, langsung sparring. Ini kalau saya, iya, orang silat tuh seperti itu langsung. Kalau ketemu sama teman lama, Iya. ya teman lama atau teman dekat, kalau dari kita teman jauh udah lama nggak pernah ketemu, kalau ketemu sama silat tuh pasti, wih gimana apa kabar, langsung salamin, langsung sparring. Oke. Itu biasanya Keren itu juga udah ya. duluan ke saya, Lagi santai-santai. urusan datang Tiba-tiba. Iya, emang itu bentuk silaturahmi, itu adalah silat. Oh, Seperti ada itu. ciri khasnya juga ya Iya. seperti itu. Kalau dari kakak ada ciri khasnya juga nggak? Kayak ketemu sesama temen lomba kayak disuruh langsung orasi. Kocak banget ya. Langsung ngopi. Ngopi. Langsung minta Oke, kabar. oke. Event selanjutnya di mana nih kira-kira? Langsung lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya kak. Gimana sih perasaan kakak bisa membawa nama baik UIN gitu? Dari kakak dulu deh. Dari Kak Sofian. Ya, saya pribadi alhamdulillah lah, maksudnya di percobaan pertama dan di semester yang masih dini lah, semester 3 akhirnya mampu membawa nama baik UIN Banten gitu ke ranah yang menurut saya pribadi cukup baik, karena kita tahu kan maksudnya UIN Syarif Hidayatullah itu adalah PTKIN 5 terbaik lah di Indonesia. Iya, betul. Dan alhamdulillah saya mampu membawa gitu Iya. kompetensi dari mahasiswa UIN Banten ke UIN Jakarta. Jadi mungkin bisa jadi ya, gak semua kompetensi dari mahasiswa itu terukur oleh angka gitu. Karena alhamdulillah dari UIN Banten juga mampu bersaing dengan UIN-UIN yang lain seperti itu. Iya, betul. Saya pribadi merasa senang, dan saya juga berterima kasih kepada orang-orang, rekan-rekan dan para sivitas Fakultas Syariah yang terus memberikan dukungan baik moral maupun material ya kepada saya. Semoga itu menjadi semangat kepada saya pribadi untuk terus bisa memberikan yang terbaik buat UIN Banten seperti itu. Iya. Oke, kalau dari kakak sendiri gimana perasaannya nih kak? Udah bawa nama UIN internasional lagi. Perasaannya gimana kak? Bukan main itu. Alhamdulillah sih ya berkat dari teman-teman juga, dukungan dari teman-teman gitu ya, diberi dukungan, diberi semangat, diberi support gitu. Ya sampai sekarang gak nyangka juga sih bisa kesebar juga itu dari grup. Awalnya tuh saya nggak tahu itu kok ini bisa kesebar gitu dari grup, bisa nama saya bisa ada di UIN SMH Banten Iya. gitu. Jadi wah kalau gini mah bikin semangat lagi nih saya. Semangat buat ikut lomba-lomba Iya. selanjutnya ya kak ya. Sebenarnya mah udah nggak mau lomba lagi sih, tapi
ya karena support dari teman mungkin ya. Iya. Seolah-olah lanjut lagi. Oke, berarti ada dukungan juga ya dari Iya, teman-teman, dari orang tua, ataupun dari kampus. Oke Kak, menurut kakak nih, apa sih sebenarnya arti dari prestasi mahasiswa buat diri sendiri ataupun bagi kampus? Dari kakak dulu boleh? Oke. Kalau menurut saya prestasi itu bukan soal juara 1, 2 atau 3. Bukan. Prestasi itu ketika kamu mampu menemukan hal-hal yang belum kamu temukan di diri kamu sendiri. Oke. Ya. Iya. Jangan dulu kita mencari gimana ya motivasi dari orang, ide baik dari orang. Kita itu jadikan hal yang kedua, ketiga ya. Kita jadikan dulu diri kita itu sebagai sumber untuk menimbulkan semangat di diri kita untuk kita kedepannya jadi apa. Dan bagi kampus mungkin prestasi itu adalah bentuk keberhasilan dari tenaga pendidikan dari baik dari dosen, dari sivitas yang mampu memberikan dampak terhadap mahasiswanya sehingga si mahasiswa tersebut memiliki semangat dan kemauan untuk bisa mengembangkan nama baik dirinya, baik keluarganya, fakultas dan kampus seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Jen sendiri gimana sih Kalau Kak? dari saya tuh menimbangi hidup ya. Kalau misalnya kita makan ya pasti ada lauknya ya. Iya. Misalnya kita nggak ada lauknya apa hambar nasi doang. Iya, hambar Iya, banget. makanya saya kalau misalnya kehidupan saya kuliah hanya mengandalkan akademis doang, dengan materi doang, kecapean saya nggak bakal mengenali diri saya sendiri. Saya butuh prestasi saya. Oke. Dan hidup saya nggak hambar gitu. Nah kalau misalnya kita hidup seimbang gitu, kalau misalnya ada akademis iya main, prestasi juga ada, bakat juga iya. Jadi kita tahu nggak jalan arah kita tuh pengen ke depan mau kemana Oke. gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Apa aja sih harapan kakak-kakak semua ini buat para mahasiswa UIN Banten nih? Untuk semangat berprestasi. Boleh dari kakak dulu deh. Dari saya dulu. Iya, boleh silakan. Apa ya? Kalau dalam saya prestasi saya kan saya dalam silat ya. Lah gimana ya? Boleh silakan mengikuti perguruan lain dari PSHT. Kalau saya dari PSHT kan kalau di SMA Banten ada tapak suci, silakan masuk di situ. Terus berprestasi terus majuin dulu tuh dari perguruannya sendiri dulu. Jangan membanggakan diri sendiri. Kalau misalnya kamu udah memajukan diri perguruannya sendiri, kamu pasti akan prestasi sendiri. Kamu akan kamu bakal menangani sendiri juga. Begitu. Oke. Jadi dari perguruannya sendiri dulu ya Kak. Dari Kak Sopian gimana nih Kak? Kalau buat teman-teman mahasiswa ya, kita itu sebenarnya pasti setiap orang itu punya tujuan dan cita-cita, betul kan? Betul. Nah, dengan kita bisa melampaui batasan dari diri kita sendiri, mau mencobalah dalam artinya. Iya. Mungkin kesempatan itu mungkin akan terbuka lebih lebar. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semuanya, yakinlah di dalam dirimu itu ada hal-hal yang belum kamu temukan. Dan bisa jadi itu adalah mutiara dalam sebuah lautan yang ketika kamu bawa ke permukaan itulah yang akan paling bersinar. Seperti itu. Oke. Gak berasa banget nih ya Kak ya. Kita udah ngobrol panjang lebar nih. Ada gak sih sepatah dua patah kata nih dari kakak-kakak semuanya? Mulai dari Kak Sofian dulu deh. Baik. Dari saya pribadi, hidup itu tentang perjalanan dan perjuangan ya. Asik, iya. Dan setiap perjuangan pasti ada tantangan dan hambatan, baik itu dari luar maupun dari diri kita sendiri. Tapi saya mengutip sebuah kalimat dari Sultan Syahir yang mengatakan seperti ini, bahwa hidup yang tak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Betul. Setuju aku. Oke. Kalau dari Kak Jen gimana nih Kak? Hanya disiplin, konsisten, lalu totalitas.
Disiplin dalam waktu kamu kegiatan, bisa memanage waktu, terus konsisten lah dalam latihan tuh. Lalu setelah kamu udah konsisten, kamu sudah menemukan apa yang kamu targetkan, baru kamu totalitaskan. Oke. Jadi totalitas, disiplin dan konsisten. Disiplin, konsisten, Totalitas. totalitas. Oke. 3 poin itu ya, Ya, Kak 3 ya. poin. Nanti Kakak boleh dong ngajarin aku ya, Kak ya. Aku kebetulan belum bisa nih pencak silat. Mau les juga Silakan. bisa nggak, Kak? Boleh. Kalau saya ngebuka di Cilegon dari Ranting Kiwas itu. Kalau saya dari PSHT. Itu khusus cewek. Ada cowok cewek, apa gimana? ada cowok. Bahkan umuran 40 tahun ke atas pun ada juga. Masih Saya tuh ada? pernah ngelatih umur 40 tahun saya. Itu masih Bukan pernah kuat, lagi, Kak. emang sekarang juga ada. Iya, PSHT itu iya. Siswa-siswa alhamdulillah sih. Ada yang bukan hanya di umur di bawah din doang, tapi di umur 40 tahun juga ada. Itu baru sabuk Wow. polos, jambon sampai putih. Kalau di usia 60 ada nggak, Kak? Ada. Ada juga. Iya, ya kan pasarnya seperti luas itu. Video-videonya juga. Kalau misalnya pengen bersilaturahmi silakan. Oke. Kalau saya nanti di daerah Cilegon. Hmm, Di Serang juga banyak ini. iya. Oh iya, ada satu hal yang mau aku tanyain nih ke Kakak nih. Menurut Kakak nih ya, silat ilmu bela diri itu penting nggak sih buat para cewek-cewek kayak aku nih? Oh, penting lah. Penting. Jadi sebenarnya dalam ilmu bela diri itu ya kita tuh diajarkan nggak hanya bertarung juga, kita tuh diajarkan kesenian dalam jurus, 6 jurus, kerohanian juga. Kerohanian. Emang kita di pencak silat tuh mereka tuh emang kita selalu dididik keras. Kita tuh diajarin dibanting, kita tuh dipukul kayak gimana, tarung kayak gimana. Tetapi dalam pencak silat tuh dalam sebenarnya ya kita tuh nggak hanya itu doang, tapi yang kita apa ya dikeluarkan dalam seorang pencak silat itu yang harus dikiprahkan dalam masyarakat tuh itu adalah kebijakan kita dalam masa apa gimana ya untuk kebijakan kita untuk masyarakat untuk menjadi orang bijaksana gitu ya. Makanya kalau misalnya dalam saya tuh kalau misalnya pesantren itu ada namanya siro dior lembur daning pangestuti. Mau seorang mau hebat apapun, mau sekeren apapun, mau dia orang besar apa, dia akan kalah dengan kasih sayang kebijaksanaan. Nah seperti itu. Dalam juga ya pesan moralnya. Iya lagi. Nanti Kak Sofian juga ajarin aku ya cara orasi kayak gimana. Karena aku juga pengen ikutan lomba juga nih kayaknya. Boleh ya, Kak? Boleh banget. Asik diajarin sama suhunya langsung nih. Oke. Nggak berasa banget nih ya, Kak. Kita udah ngobrol panjang lebar nih ya, Kak. Udah sampai di penghujung waktu nih ya. Makasih banyak ya, Kak ya udah membersamai di podcast kali ini. Sama-sama. Baiklah teman-teman, itu saja pada podcast kali ini. Saya Aislfi Syabani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.